emang orang tuanya almarhum atau emang sosok lain yang menyerupai almarhum orang tuanya? Sosok lain yang menyerupai orang tuanya. Pingsan. Kita dudukin di sini. Kita bantuin yuk. Bantuin duduk sini terus kita akan cleansing. Kenapa? Gimana sih tadi tulisan? Oh iya. It's Tulisan. nggak bisa, we cannot burn. Susah ngapa-ngapain lah. Ada. Nah, kalau udah depan orang-orang gini harus antara sabar nggak sabar. Dia yang butuh. Oh iya benar. Thank you. Nggak usah. Nggak jadi deh. Tuh apa jadi? Wah kaki saya kuning-kuning. Ya manusia pasti wajar punya emosi. Cuman masalahnya saat emosi dikuasai sama makhluk astral ini yang bikin dia melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran gitu. Iya. Sip. Oke. Sekali lagi aja. Mbak Ismi, saya pasangin lagi maskernya ya. Mbak Isma. Mbak Isma. Oke. Kalau misalnya sampai sekarang masih terus mau menyimpan jimatnya, itu pilihan Mbak Isma. Roy Kiyoshi sudah cukup membantu Mbak Isma supaya bisa mengendalikan emosi, supaya tidak gampang tersulut, yang akhirnya justru malah dikuasai sama makhluk astral. Ya ini proses cleansing yang telah dilakukan dan mudah-mudahan Mbak Isma ke depannya bisa lebih mengendalikan dan melawan apapun yang mencoba untuk menguasai pikirannya Mbak Isma. Jimat itu kalau masih mau disimpan ya silakan, itu keputusannya Mbak Isma. Terakhir ada yang mau disampaikan Roy? Nggak ada. Sesi ada yang mau disampaikan? Jangan datang ya ntar malam. Siang aja. Jangan juga. Mbak Isma sama Sesi nggak ada masalah apa-apa kan? Benar ya? Oke, kami harap yang terbaik ya buat Mbak Isma. Terima kasih, selamat malam, Anda boleh meninggalkan studio. Apabila kita sulit sekali menahan emosi dan hidup penuh dengan kebencian, hati kita akan tertutup untuk menuju kebaikan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku bersekutu dengan jin demi mencelakai orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Faris. Silakan, Ses. Saya boleh minta bangku satu lagi nggak? Mas, Untuk siapa? untuk teman saya. Saya di sini nggak di... Saya dihadirin teman saya juga satu. Teman saya ngikut saya. Sosok teman gaib. Gak kelihatan. Ada sekarang. Ada di Kenapa, sini. Mas Faris? Kenapa kelihatannya kayak gelisah gitu? Dia ada di sini. Gimana, kita bisa kasih kursi lain nggak biar dia tenang dulu? Tolong Satu hadirin kursi kursi yang satu beri. lagi. Ya, kita ambilin kursi ya. Anda tenang dulu, Mas Faris. Ya, sebelum cerita, kita ambilin kursi dulu buat temennya yang nggak tahu dia datang sama temannya katanya. Oke. Mas Faris, ini udah lama temennya ikut? Udah 3 tahun dia ngikut saya, Mas. 3 tahun. Oke, dia mau kursi ada di mana? Sebelah kiri Anda, sebelah kanan?
Fahri bisa duduk lagi? Sebentar dulu Mas, kamu di sini aja ya. Tolong jangan di sini. Kamu tenang. Silakan duduk Mas Faris. Sudah tenang? Bisa kita lanjutkan? Bisa Mas. Oke, apa yang mau diceritain? Di sini saya bersekutu dengan makhluk gaib Sejak kapan? sejak 3 tahun terakhir. Awalnya kenapa bisa bersekutu dengan makhluk gaib? Awalnya saya balas dendam sama teman saya. Saya punya dendam sama mereka. Karena saya sering dibully. Sering dijelek-jelekkan keluarga saya. Dan akhirnya saya ikut makhluk gaib. Ikut dari mana? Dia, Teman di mana? dia menjadi teman saya. Setiap kali malam, dia selalu ngikutin saya, bermain dengan dia, saya. Dapat dari mana? Kenal di mana? Maksudnya Anda datang ke satu tempat, ajak dia ikut, atau ritual yang mengundang dia datang? Ritual, Mas. Dan itu udah melekat ikut dengan saya sekarang, sampai sekarang. Oke, ritual yang dilakuin itu belajar dari mana? Tahu dari mana? Saya ritual sendiri, Mas. Ada yang ngajarin, ada yang ngasih tahu caranya? Tidak. Oke. Saya datang ke suatu tempat dan saya belajar sendiri di situ. Dan akhirnya dia masuk ke badan saya sendiri. Oke, setelah dia ikut, lalu gimana? Jadi nggak dibully lagi? Dan itu saya mencoba buat nyelakain teman-teman saya yang mengebully saya itu. Dan mereka celaka? Ya, Diapain? ada yang tabrak mobil. Dibikin nama teman saya ini. Tapi saya yang mengendalikan. Saya yang bikinnya. Jadi korbannya udah banyak dong ya? Untuk saat ini, banyak. Terus untuk apa datang ke sini? Saya datang ke sini ikut acara mata batin ini karena saya ingin menjadi manusia normal aja, Mas. Anda merasa nggak normal sekarang? Ya, saya merasa nggak normal. Saya merasa dihantuin, dipengaruhin makhluk-makhluk gaib, makhluk jin-jin iblis hitam. Saya ingin keluar dari semua ini, Mas. Kenapa? Mereka minta sesuatu? Ya, dia minta salah satu nyawa dari keluarga saya. Mudah-mudahan tidak akan ada tumbal ya. Dan mudah-mudahan malam hari ini benar Anda bilang ini tidak normal. Dan mudah-mudahan sih akan normal setelah Anda ketemu dengan teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Faris mendiami nomor rumah 49 dan terlahir dengan tanggal lahir 8 Januari 1990. Sosok yang misterius dan juga penuh dengan hal aneh. Saya melihat banyak sekali makhluk gaib yang ada di belakang tubuh partisipan. Aura jahatnya banyak sekali dan sulit sekali dihilangkan. Saya merasakan apabila ada orang lain yang ingin mencoba mengganggu dirinya, maka semuanya akan menjadi mimpi buruk untuknya. Saya melihat sosok genderuwo dan kuntilanak berambut panjang sampai ke lantai, terjulur panjang sekali. Halo, selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan. Terima kasih. Mas Faris dengan tanggal 8 bulan 1 1990 dan nomor rumah 49. Faris ini sering dibully, akhirnya membuat dia ke satu tempat untuk melakukan ritual. Ritual itu dipelajari sendiri, dan benar ada sosok gaib yang mengikuti sejak 3 tahun lalu sampai sekarang. Setelah mempunyai sosok gaib ini, teman-teman yang ngebully akhirnya menjadi korban dan mereka celaka. Bahkan ada yang kecelakaan gitu ya. Ya,
dan hidupnya merasa tidak normal karena sering dihantui makhluk-makhluk yang macam-macam bentuknya, makanya datang ke sini untuk punya hidup yang normal. Saya sekarang nggak tahu kenapa tiba-tiba dia datang ke sini Bentar merasa lagi. diikuti dan Tunggu juga sebentar, Mas. minta kursi. Saya boleh minta kopi dan dupa. Kenapa ditarik ya? Kayaknya lo kebelintir gitu ya. Dia kenapa nyerang saya ya, Roy? Itu yang jadi pertanyaan saya juga, Bay. Kalau dia bisa nyerang Bayu, artinya dia bisa menyerang orang lain. Kamu gak suka digambar ya? Saya pancing keluar. Sekalian aja digambar. Lagian kamu udah nyakitin teman saya, Bayu. Let's play the game. Apa sih dia sosoknya? Roy? Genderuwo. Mas Faris, saya nggak tahu kenapa Mas Faris ngelakuin itu ya. Cuman saya berusaha untuk positive thinking aja kalau Anda nggak sadar apa yang Anda lakuin. Jangan nyakiti teman saya. Si Roy mah ngajak berantem. Harus dipancing dia biar keluar. Keluar sini. Oke. I cannot wait for the next surprise. Tolong kamu tenang. Jangan di sini, Wage. Wage. Namanya. Emang ikutin dia terus ya, Roy? Tapi tadi dia ngelakuin kayak gitu, buang minuman, terus narik saya. Itu karena apa, dikuasain sama makhluk yang kamu gambar? Emang karakter dia aja sih. Jangan semua dialibiin ke makhluk halus. Terkadang sifat manusia itu sendiri juga mendominasi
Aduh. Jadi sebenarnya sifatnya memang udah keras, ditambah lagi dengan gaib. Adanya begitu-gitu gaib gitu kan. Jadi tambah Jadi tambah-tambah nggak